Halo kawan Loka, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya, Carlo Genta, di dalam acara Loka Connect. Suatu program di mana saya berbincang bersama teman-teman setanah air yang berprestasi, berkreasi, berkarya, serta sukses dalam bidangnya. Memang ternyata banyak sekali sosok di negeri ini yang begitu inspiratif dan patut kita contoh. Kali ini kita kedatangan seorang bintang tamu yang spesial, teman founder daripada Bawang Soy dengan Yosa Setiadi. Mari kita berikan sambut tangan yang meriah untuk Yosa. Halo Yosa. Hai. Terima kasih ya udah datang. Siap. Terima kasih. Oke Yos, seneng nih kamu udah bisa datang. Gimana Yos? Ini kan Bawang Soy udah semakin terkenal nih, ya? Amin. Oh, terkenal tuh. Ya, terkenal banget. Awal mula gimana ya, Yos? Bisa bangun Bawang Soy nih? Oke. Pertama sih saya lihat bidang bawang ini sebetulnya tuh bidang yang super paling dibutuhkan banyak orang. Saya pernah melakukan suatu penelitian di kampus. Waktu itu saya lagi kuliah, lagi tunggu bimbingan skripsi. Saya iseng tanya ke 100 orang. Bener-bener saya tanya. Dari makanan soto Betawi, apa sih yang kamu sukai? 70% orang jawab kuahnya. 20% orang jawab suka dagingnya yang empuk. 5%-nya dari wortel sama kentang yang enak. Ternyata hanya 5% orang yang menjawab bawang goreng. Kalau saya di situ melihat ini bukan dia minoritas. Justru tanpa adanya si 5% yang bawang goreng ini, nggak mungkin kecapai 100% yang namanya kenikmatan. Banyak orang beradu untuk mencapai 100% dengan berlomba-lomba di pembuatan berdarah-darah di 95%-nya. Orang-orang berlomba-lomba bikin sop iga yang enak. Orang-orang berlomba-lomba bikin nasi uduk, sate padang yang enak, sate ayam yang enak. Tapi dia nggak pernah perhatiin yang bumbu yang kecil ini benar-benar sebetulnya dipakai di seluruh marketnya. Gitu sih. Dari itu juga saya juga belajar lagi. Saya pernah makan di restoran Padang. Saya itu ngerangkum dari ujung kita. Jadi kalau Stephen Covey ngomong ukurlah dari akhirnya. Maksudnya, tapi saya dari pertama saya teliti dari awal, dari kita makan tuh ngeliatin apa aja sih sembari misalnya nungguin apa. Ujungnya nanti kalau kita makan pakai tangan, kita pasti nanti cuci tangan, pakai tisu. Coba deh bayangin deh. Apa pemilik restoran Padang itu lebih kaya daripada pemilik tisu? Enggak. Pemilik tisu jauh lebih kaya daripada 20.000 restoran Padang mungkin. Karena tisunya dipakai di 20.000 restoran Padang, 20.000 restoran A, restoran B, bahkan sampai perhotelan atau juga mall, semuanya pakai tisu. Bisa bayangin dong. Itu sebetulnya kalau Einstein mengatakan sama di bawah sama di atas, itu sih konsepnya sama persis sih seperti juga bawang goreng. Dia memang hanya pemain kecil, tapi sebetulnya itu dia sama sekali nggak red ocean, dia blue ocean banget. Itu sih yang akhirnya jadi ke beberapa bidang usaha saya juga bermula dari situ sih pangkalnya tuh. Jadi sebetulnya pangkalnya dari pembelajaran yang kecil sebetulnya itu adalah utama. Jadi semua itu konektivitas sih gitu. Okay. Waduh. Nah, lalu ini kan Yosa di bawang ini kenapa decide ke bawang? Lalu pertama ya, kenapa decide ke bawang? Terus langsung ini kan entrepreneur sendiri nih, wira swasta. Kenapa yakin banget sama bawang? Gimana bisa diceritain Yos? Oke. Ya. Dari bawang sebetulnya setiap orang bisa menjadi apapun. Setiap orang sebetulnya bisa menjadi apapun. Bisa jadi presenter, bisa jadi penyanyi, bisa juga jadi florist, bisa juga jadi pemasak bawang. Tapi ingat, pujian atau testimoni itu yang ngedriven kita. Misalnya MC kita hari ini baik sekali. Dibilangin juga, tapi kita juga ingat, teman yang baik adalah teman yang nusuk di depan. Maksudnya apa? Dia kasih tahu feedback. Misalnya MC kita hari ini, kamu hari ini baik, oke. Dia akan terus jadi MC yang baik. Karena dijaga terus. Nah di situ. Nah kenapa saya main di bawang? Pada dasarnya dulu memang semua usaha saya yakin pasti semuanya coba-coba. Saya pun juga coba-coba di situ di bawang. Tapi dari coba-coba itu selalu ada kata-kata, wow, gue jadi nafsu makan gara-gara bawang lu. Terima kasih ya Yos, anak gue yang susah makan jadi gampang makan. Terima kasih ya Yos, gue dari kurus ke gendut gara-gara lu.
Nah dari itu nempel berarti ini berarti produk yang nggak main-main. Produk juga enak. Ini juga produk yang juga bisa dikembangkan lagi sih. Dan juga sebetulnya masalah untuk jadi entrepreneur, jadi bawang itu sih cuma satu keputusan aja sih. Keputusan yang betul-betul harus dijalani. Ada 2 hal yang waktu itu saya lakukan, yaitu saya melihat penghasilan itu cuma 2. Yang pertama tuh satu kaki entrepreneur ya entrepreneur doang. Tapi itu juga bagus, tapi juga ada temennya itu 2 kaki. Satu kerja sambil juga punya usaha, itu juga bisa maju. Tapi saran saya kalau betul-betul mau be fokus banget, satu kaki. Be fokus sekali satu kaki. Itu benar-benar dahsyatnya luar biasa sih. Juga di situ kenapa saya juga milih entrepreneur, walaupun juga saya kasih tahu entrepreneur yang kalian lihat tuh hanya enaknya aja, benar. Tapi kalian nggak pernah tahu dia tuh bekerja sampai jam berapa. Dan dia memikirkan hal yang kalian nggak pikirkan jauh lebih lama, jauh lebih sering. Bahkan sampai betul-betul kadang-kadang dia menangis sendiri. Itu sih. Tapi satu keputusan yang penting harus diputus sih. Maksudnya harus, karena ada satu peribahasa ngomong, diam itu juga keputusan loh. Diam itu juga keputusan. Jadi mau nggak mau kita harus ambil keputusan yang terbaik. Yang udah suka duka dijalanin. Udah dari situ saya ambil bawang. Suka duka dijalanin. Trial and errornya begitu pada waktu bangun. Iya, luar biasa sekali sih. Gitu. Luar biasa sekali. Kurang lebih saya udah menghabiskan sekian ton bawang yang dibagikan begitu aja atau juga diskon begitu aja karena namanya masakan ya. Karena nama masakan sampai orang-orang kalau misalnya udah 20 kali cicipin, dia suka. Sekali dia nggak suka, kasihan banget. Nggak fair banget ya. Dia udah langsung justifikasi, saya nggak akan makan lagi. Cuman ini yang terjadi realitanya. Justru di sini seninya kita mempertahankan cita rasa itu sendiri. Nah, kalau yang di bawang ini selain itu juga udah berapa ton juga saya udah kurang tahu berapa ton yang gagal juga. Cuman ya saya pikir kita tuh punya satu kegiatan yaitu testing ini. Maksudnya kita tuh trial and error yang ujungnya tuh worth it. Untuk dipertahankan dan juga untuk masa depan. Jadi menurut saya pribadi sih secepat mungkin kita bisa trial and error dan gagal lebih cepat, itu sih jauh lebih baik. Satu lagi kebetulan teman saya juga dari Singapura, Robert Kiyosaki juga mengatakan gini, rata-rata umur hidup manusia 75 tahun. Dan dalam 75 tahun itu rata-rata 2 kali resesi, dia akan mengalami 2 kali resesi, 3 kali bangkrut dan 1 depresi yang luar biasa. Itu hampir dia udah rata-ratain manusia tuh selama 75 tahun. Rata-rata dia menghadapi itu. Nah, dari itu saya pikir kenapa saya nggak gagal lebih cepat. Dengan entrepreneur berarti lebih ngedeketin tuh kegagalan itu. Tapi setelah itu akan jauh lebih enak dan saya sih bersyukur banget sih dengan 42 karyawan dan 2 orang yang udah saya umrohkan. Sangat dahsyat sih ini sih, benar-benar satu keputusan yang ternyata juga sudah 42 sih. Udah full di bawang. Yang di beberapa company juga sih. Di bawang sih sekitar 16. Nah, ini kan bawang. Yang membedakan bawang soy dengan yang lainnya apa, Yos? Oke. Strength-nya bawang soy di mana? Oke. Terima kasih, Bro Carlo. Sebetulnya strength-nya ada di tulisan saya itu. Apa nih? Garing, gurih, nikmat, harum dan juga sehat. Ada satu lagi sih, cuman saya nggak cantumin sih. Tanpa alasan apapun, jika Anda tidak puas, boleh tinju perut saya. Wah, boleh tinju perut saya. Ya, yang ninju dendam kali. Atau kesel kali. Tapi benar, kalau dilihat di Kaskus, saya sampai masuk hot rate segala. Karena ini, satu lagi nih, buat entrepreneur saya pengen ceritain. Kalau memang barang kita kurang bagus, udah nggak usah jual. Tapi kalau barang kita bagus, mati-matianlah kasih tahu manfaatnya itu. Saya di Kaskus itu ada satu cewek, saya sebutannya Putri, sebutannya namanya Putri. Putri dari Magelang kalau nggak salah. Dia saya kirimin bawang 14 kali. Kenapa? Bukan karena dia nggak puas atau apa. Tapi dia itu pakai satu garansi saya yang saya tulis, tanpa alasan apapun jika tidak puas uang kembali. Saya bingung kok ini si Putri 14 kali loh, saya kirimin terus loh.
Ternyata saya konfirmasi lebih baik lagi, lebih dalam lagi, saya juga baru sadar, Putri boleh tahu kenapa? Enggak, karena ibu saya dan juga teman-teman saya suka. Ternyata dia komplain terus di situ. Dia komplainnya gara-gara suka. Cuman emang tanpa alasan apapun kan, saya jadinya saya kirimnya saya 14 kali. Nanti saya tunjukin racing itu sih juga. Tapi ternyata juga jadi happy aja karena bisa jadi saya sharing. Ingat teman-teman, kalau benar-benar punya produk benar-benar yang enak, nggak usah malu kasih, nggak usah takut juga kasih garansi uang kembali. Loh, nanti saya rugi dong. Loh, berarti barang kamu kurang baik. Itu tuh yang harus dibenerin banget tuh. Banyak orang money oriented banget, maksudnya saya harus untung, saya harus untung. Sampai sempat lupa bahwa produksi kita harus betul-betul baik, sampai betul-betul nggak bisa kecewa, sampai nggak ada celah, sampai ada satu istilah, rendahkanlah dirimu atau rendah hatilah sampai orang lain nggak bisa merendahkanmu. Jadi di situ kita bisa kasih garansi sampai orang lain aja juga udah nggak bisa komplain. Karena barang kita udah betul-betul great lah. Kalau bisa bilang dari good ke great sih. Good biasa. Tapi great itu benar-benar lawannya good sih. Kadang-kadang orang cukup di good aja. Bikinnya begitu aja. Nah satu lagi yang membedakan bawang saya sekarang 5 rasa. Bawang goreng 5 rasa pertama di Indonesia sih. Itu aja sih. Dari original, asin, pedas, manis, dan juga bawang putih. Original, asin, manis, pedas dan sama juga bawang putih. Jadi bawang goreng 5 rasa pertama di Indonesia. Oh, jadi belum ada ya? Belum ada sih. Kayak gitu, hebat. Benar sih. Nah, terus kalau tadi kan yang enak-enak nih Yos. Sekarang kita bicara kesulitan Yos. Iya, siap. Kesulitannya gimana Yos? Kesulitan, ceritain ke teman-teman semuanya. Oke. Kesulitan yang pertama kalau dimulai usaha sih, rata-rata orang yang usaha, dia bisa buat sesuatu. Semua buat sesuatu tuh kalau dibilang tuh gampangnya bukan main sih. Apalagi juga sekarang udah ada ATM, ada ATP. ATM itu amati tiru modifikasi, ATP amati tiru plug. Jadi kita tinggal ngambil suatu teknologi dari tempat tertentu atau apa untuk kita cuma bisa dibilang originalnya udah mulai kurang. Tapi yang paling sulit sebetulnya tuh sellingnya sih. Karena betul-betul untuk hidup nih, kalian nih harus tahu nih, no selling, dying. Itu betul-betul yang harus banget ini. Saya kasih tahu ke karyawan saya, bahkan karyawan saya pun sekarang Selviana ya sama Pranata yang betul-betul pegang untuk dokumen bawang dengan 20.000 database-nya. Sampai dia itu sampai ngejual sendiri pribadi untuk keluarganya untuk bawang ini karena dia tahu sampai kita nih, ini juga buat pegawai juga, sampai kita yang kerja di tempat orang lain itu kita nggak menghasilkan sesuatu buat bos kita. Ingat loh, kita dalam masa bahaya loh. Kenapa? Karena no selling dying. Jangan pernah berpikiran, aduh saya kan nanti memperkaya bos kita. Nggak ada pekerjaan yang nggak memperkaya bos. Pekerjaan apapun harus memperkaya bos supaya si bos bisa menggaji kita dengan juga planningnya 1 tahun ke depan untuk juga kita. Kadang-kadang karyawan begitu memperhitungkan penghasilannya si bos saya jalan-jalan atau apa. Yang dilihat yang cuma postingan di Instagram atau Facebooknya. Tapi dia nggak lihat 1 jam sebelum tidur dia begitu gundahnya di kasur dengan istri yang bagaimana nih ke depannya, bagaimana ke depan. Kadang-kadang karyawan nggak melihat sampai situ. Cuma yang lihat memang yang diposting juga yang indah-indah sih ya. Gitu sih. Itu sih buat teman-teman sih. Oke. Jadi banyak juga sisi daripada banyak. Jungkir baliknya, stresnya Yos ya. Waduh, luar biasa sih stresnya banyak. Nah, kalau untuk produk daripada bawang soy sendiri yang paling pertama, yang paling favorit yang mana dari antara kelima rasa itu? Lalu rata-rata per minggunya berapa, Yos? Yang laku terjual? Thank you Bro Carlo. Untuk jadi kita bikin 2 grade, teman-teman saya bikin 2 grade. Grade yang restoran. Yang restoran itu saya sebutnya Horeca, hotel, restoran, cafe dan catering. Satu lagi untuk grade swalayan. Nah, swalayan atau end user. Di situ kalau tingkat yang eceran paling laku adalah yang asin sama pedas. Kalau dari untuk Horeca original karena mereka memang penambahan bawang goreng rata-rata sih dia hanya cuci potong goreng. Jadi nggak ada penambahan garam sama juga cabai sih. Jadi untuk catering rata-rata kayak nasi uduk itu rata-rata bawangnya nggak ada rasanya. Maksudnya secara plain aja ya? Iya plain. Maksudnya secara rasa original sih. Lalu yang ini, Yos,
lakunya. Lakunya. Oke. Per minggu rata-rata average berapa, Yos? Sampai yang November aja ya, yang November ini aja lah saya kasih tahu. November kalau dikonversi ke botol 125 gram, bulan ini laku 4.167. 4.167 botol. Dahsyat sih. Dahsyat. Nanti saya kasih tahu juga gimana caranya. Ini serat yang paling kecil? Ada lagi yang paling kecil yang kemasan 100 gram. Ada. Cuman saya prefer yang ini ya. Kenapa saya juga lebih seneng tuh. Biar nasinya tambah banyak berarti. Nah betul. Cenderung nih teman-teman kalau ketemu soto yang enak atau kemacetan. Aduh macet aja juga di-sharing. Apalagi juga makanan yang enak atau diskon. Rata-rata di-sharing juga ke temennya. Nah kalau dia punya barang yang lebih banyak. Saya lebih seneng tuh jual barang yang besar walaupun diskon. Sebetulnya tanpa disadari dia juga bagikan ke teman-temannya. Dia akan bagikan ke temennya untuk suruh dicoba. Sedangkan kalau yang kecil minimal dicoba hanya dia aja. Lebih bagus cari suatu produk yang memang misalnya kadang-kadang ada orang ngasih sampel kasih yang serius lah. Sampel kasih yang gede-gede sekalian. Misalnya kalian bikin opor atau bikin seafood atau bikin apa, kasih sampel yang gede. Kesan pertama begitu menggoda. Benar-benar menggoda sih. Oke. Nah, coba Yos bisa diceritain proses dari awal sampai dengan terbentuknya sukses Bawang Soy ini, followersnya juga sudah banyak ya di Instagram, hingga mendapatkan resep komposisi, produksinya juga semuanya pas agar nggak banyak yang wasted juga. Gimana Yos? Apakah Yosa punya tim atau cobain mungkin dengan teman-teman bagaimana? Betulnya, thank you Bro Karno. Betulnya kita kalau mau mulai apapun teman-teman, pastikan kalian tuh punya satu panutan. Bong Chandra mengatakan, Bong Chandra kan dia sangat identik sama Tung Desem. Memang dia Bong Chandra itu muridnya Tung Desem memang. Tapi Tung Desem Waringin main properti dia juga main. Tung Desem Waringin punya Super Blok Tangerang City, sampai sekarang dia punya 44 rumah, 5 hotel. Bong Chandra ngikutin juga. Nah, maksudnya saya, coba kalian cari model bisnis yang kalian betul-betul sukai. Misalnya siapa nih? Misalnya sebut aja nasi uduk Haji Lela. Nasi uduk misalnya sebutnya Pak Zainal di Kebon Kacang. Nah, kalau kalian suka bikin nasi uduk, coba kalian harus deket. Maksudnya deket tuh kita harus juga sering coba di situ. Sampai si Bong Chandra mengatakan, aduh saya juga rada lupa. Dia pokoknya mengatakan, kalau mau maju sampai satu titik idola kamu akan menjadi saingan kamu. Artinya itu dia benar-benar jadi ada teman main. Teman main kalian tuh juga gimana ya? Saya kasih perumpamaan, saya harap sih pasti kalian juga pada ngerti. Sebetulnya pesaing itu juga diharuskan wajib ada, karena itu jadi bikin dunia tuh jadi lebih berpikir indah sih. Jadi kita jadi semakin maju sih di situ sih. Itu terus kalau untuk yang masalah sampai sekarang Bawang Soy, per hari ini ada 3 orang yang tahu percis masaknya bagaimana, dari ganti suhu dari sekian pindah ke sekian berapa menit, dari sekian pindah berapa menit lagi, dinaikin lagi sekian suhu. Ada 3 orang yang tahu. Tapi hari itu saya tahu banget, kalau saya nggak sampai sharing ilmu itu, mungkin seumur hidup saya hanya menjadi pemasak bawang. Satu-satunya bisnis itu yang harus kita pelajarin itu 2 poin ini nih. Satu-satunya nih yang harus punya 2 poin. Yang pertama kita harus sadar, kita tuh bukan kungfu master. Maksudnya kungfu master apa? Wah ada lawan, sini deh, gue yang kerjain. Gak boleh. Tapi yang kedua yang harus tahu, tai chi master. Sini diambil, dioper. Diambil dioper. Maksudnya apa? Supaya kamu bisa belajar lagi yang lain. Jadi kita juga harus share juga. Harus share ilmu sih. Harus. Kita ambil ilmu, kita punya, lalu kita share, bagikan ke orang. Bener. Okay. Coba. Bisa dibayangin teman-teman, kalau KFC, Kolonel Sanders mati bersama resepnya, udah nggak ada lagi. Tapi dia bisa berbagi ABC Heinz atau juga walaupun mungkin memang dijaga sekali, tapi tetap itu harus maksudnya tuh ilmu tuh harus diturunkan. Harus berani. Loh, Pak Yosa
nekat banget kalau Pak Yosa berani kayak jadi Tai Chi Master, harus bisa delegasi ini, delegasi ini. Percaya deh. Waktu kita si Benjamin Franklin mengatakan $1 diisi ke kantong kita hanyalah jadi $1. Tapi $1 masuk ke kepala kita menghasilkan ribuan dolar, bahkan jutaan dolar. Ingat tuh, kalau kita jadi orang paling malas di dunia yang melakukan hal yang sama terus-menerus sama, swear, bukannya kita nggak jadi master ya di bidang itu, master ya master. Tapi ada satu titik kita juga harus learning yang lain. Ingat, learn dulu baru earn. Ingat, kita learn dulu sesuatu something yang betul-betul kita mau deeply, tapi harus bisa berani untuk keluar lagi, untuk juga bisa earn untuk di bidang yang lain. Yang ada peluang sekali, yang banyak juga yang ternyata kita jadi orang paling malas di dunia karena melakukan hal yang terus-menerus sama. Baru kita, oh gila, ternyata ada ya. Ya iyalah, setiap harinya dia nggak sadar karena fokusnya beda. Itu sih teman-teman sih, kalau saran saya sih harus berani coba delegasi sih. Mau cuma buka cappuccino, cincau atau apa, waduh nanti saya takut teman saya atau saudara saya nggak bisa pegang uangnya atau loh. Justru ya harus belajar. Jadi belajar percaya. Bagaimana cara belajar percaya? Ya belajar. Si Paul Getty orang terkaya di dunia nomor 1. Harusnya kalau di kekayaannya dikumpulin, Bill Gates itu ternyata cuma nomor 2. Nomor 1 tuh Paul Getty. Dia mengatakan jika umur kita 35 tahun dan belum mengalami kebangkrutan yang besar atau kegagalan yang paling besar, kita menyia-nyiakan hidup. Bayangin loh. Bukannya saya mengatakan Colonel Sanders dia kaya usia sekian itu jelek. Enggak, dia juga udah bagus. Tapi bayangin loh, kalau dia gagal umur 22. Wow, dahsyat banget loh yang sekarang ya loh. Maksudnya percepatannya dia bisa ngirit 50 tahun untuk lebih awal. Waduh, gila deh. 50 tahun awal aja gila. Dahsyat sih. Gitu sih. Yosa sangat semangat nih, sama juga dengan saya, sangat semangat mendengarkan. Yos, lalu Bawang So ini udah masuk nih Yos ke hotel-hotel 5 star lagi, bintang 5. Nah, gimana Yos? Itu kan masuk itu berarti sangat ketat ya? Ya betul, kan? betul. Mungkin mereka tender juga atau gimana? Ceritain Yos. Oke. Betulnya kalau untuk masuk di, ada ingat teman-teman yang tadi saya sharing, sama di atas sama di bawah. Sama di bawah, sama di luar, sama dengan juga di dalam. Sebetulnya waktu kita nawarin sesuatu ke catering yang kecil dan masuk, sebetulnya hal yang sama persis juga kita bisa melakukan di catering yang besar kok. Caranya sama persis kok. Cuma itu aja kok. Sebetulnya masalah dalam pekerjaan, masalah marketing, masalah kehidupan, masalah dalam masalah dalam yang ada di sini, masalah servis, masalah keuangan, marketing atau masalah sama kok. Itu terus. Cuma itu doang kok. Nah, kalau caranya, kalau cuma masalah yang masuk ke dari kecil ke besar, cuma lebih selektif. Bukannya harusnya kita bahagia ya. Maksudnya kita worth it untuk masuk ke yang lebih besar itu. Seperti Bawang saya sebetulnya ada satu lagi grade yang hotel, restoran, cafe yang ada halal MUI sama BPOM. Itu saya juga beda produksi sama yang ini. Itu aja kalau kita mau masuk ke hotel dia butuh itu. Bukannya kita udah bahagia banget ya. Kita udah dikasih listnya loh. Butuh sesuatunya loh. Beda kalau kita ngejar cewek istri kita. Itu random loh. Dia suka apa kita harus sampai tebak-tebakan. Harus tebak-tebakan cari tahu. Sedangkan ini masuk di hotel, masuk di itu gampang saya. Yang harus dipenuhi tanpa sogokan, yang harus dipenuhi no tipping, yang harus dipenuhi kebersihan ini, pakai knap ini apa sih namanya sih bahasanya ya, yang buat kepala tuh, yang buat rambut atau apa. Bukannya udah bahagia banget ya dikasih list 13 misalnya, 13 list. Banyak banget listnya, kita harusnya bahagia loh. Dikasih clue-nya. Gila. Dikasih clue-nya malah harusnya kita nggak stres, malah bahagia banget. Dan gampang banget. Satu lagi teman-teman, masukin keripik ke Garuda Indonesia atau masukin keripik juga ke misalnya ke warung kelontong, sama, caranya sama. Kasih penawaran, kasih sampel, follow up. Udah cuma 3 itu kok. Ngasih penawaran, ingat tuh catat, ngasih penawaran. Tapi tentunya ingat loh, produknya juga ingat, kalau produk kamu nggak bagus udah mendingan nggak usah jualan deh. Jualan tuh yang betul-betul benar-benar bermanfaat. Nggak nipu juga. Yang kedua habis kasih penawaran, kasih sampel. Kasih sampel habis itu udah tinggal follow up.
Pak, Bu, gimana hasilnya? Apa yang harus saya perbaiki? Oh ya, satu lagi, pertanyaan yang tepat menghasilkan masa depan yang juga lebih cerah. Pak, Bu, apa yang harus saya perbaiki ya dari sampel kemarin ya? Jadi after menjual kita juga maintain ya. Maintain yang paling bagus sih, si Joy Girard juga waduh itu dahsyat banget. Dia the greatest salesman on earth. Kalau orang lain itu menjual satu mobil dalam 1 minggu mah biasa, atau 3 mobil dalam 1 bulan biasa. Dia menjual 1 hari 6 mobil. Uniknya 1 hari 6 mobil selama 13 tahun. Gila, itu the power of maintain. Dia hafal, misalnya Bro Carlo menikah pada tanggal sekian. Pada Januari dia hafal. Kemudian Bro Carlo pada Maret itu lulus S1 atau S2. Bro Carlo pada Agustus merayakan misalnya lahiran anak. Nah, si Joy Girard ini tahu datanya itu semua. Jadi setiap orang yang diingetin dikasih kirim surat, selamat ya Bro Carlo, pada Agustus ini Bro Carlo kelahiran anak yang pertama gitu. Jadi ingat mobil, jadi ingat Joy Girard. Attention juga, perhatian. Iya, perhatiannya. Dan dia pakai surat. Kalau sekarang pakai BBM atau apa, dihajar aja, buset. Orang yang rayain Natal, yang rayain Lebaran, yang agamanya beda, dihajar aja, kena aja, maaf ya broadcast bagi yang tidak merayakan, maaf ya, ini buat yang merayakan. Gila, harusnya menurut saya sih kalau udah jualan atau mau serius jualan, peta-petain deh. Mana yang kita hormati, mana yang Buddha, mana yang Muslim, mana yang Katolik, Kristen ini. Follow up-nya juga beda. Dan juga Indonesia termasuk yang negara paling beruntung sih. Salah satu negara yang, kalau nggak salah 3 negara yang paling tinggi liburan nasionalnya. Waduh banyak Pak, Idul Adha lah, terus apa galungan lah, atau Natal. Waduh, harusnya kita bahagia banget tuh saat Seneng yang tepat. karena banyak liburnya kita ya. Iya, waduh. Saya yang stres sih, waduh. Kayak tanggal 9. Karena tetap bawang harus produksi juga ya. Tetap harus kirim juga. Cuman itu sih, maintenance tuh juga pegang peranan 33% dari keberhasilan kita. Dan itu 33% tuh gede banget loh. Setelah kasih follow up setelah sampel, bikin penawaran sampel, itu baru selesai 66,6% sih. 33%-nya itu telepon kembali sih. Jangan pernah lupa tuh, telepon kembali. Malah kadang-kadang harusnya kita gagal banget loh kalau orang yang udah pernah beli dari kita nggak maintenance loh. Kita jahat banget, padahal dia yang sebetulnya memberi nafkah buat kita loh. Malah kita udah lupain, malah kita sibuk cari customer baru. Itu sih mbahnya dosa sih kalau saya bilang sih. Mbahnya dosa banget loh, karena dia yang benar-benar kasih kita penghidupan loh. Malah dia yang nggak dijaga. Itu sih cuma buat renungan kita aja sih. Saya juga kadang-kadang renungin lagi, saya suka ngeliatin yang dari Semarang beli sini ini, yang dari Papua ini. Saya suka SMS-in sih, ada satu kasih perhatian. Walaupun say hi aja. Semoga hari ini lancar, semoga hari ini apa yang kamu inginkan semua dipermudah, diperlancar, dan juga Tuhan lindungi ya. Amin. Bawahnya bawang soy. Jadi beli. Waduh, lumayan. Jadi beli. Yes. Oke, Yos. Menarik. Lalu sekarang Yos, peran media digital gimana Yos? Sangat membantukah? Lalu benar-benar Yosa Bawang Soy mengandalkan dari media digital apa gimana Yos? Sosmed dan sebagainya. Teman-teman kalau ada peribahasa jangan melawan arus, menurut saya sih kalau udah digital gini lebih bagus ikut arus. Kenapa? Karena hanya ada 2 perubahan di dunia ini. Hanya ada 2 keabadian di dunia ini. Yaitu yang pertama, kita pasti mati. Itu abadi tuh, maksudnya tuh yang pasti. Ilmu pasti itu yang pasti kita mati. Satu lagi, dunia berubah. Cari uang pun juga berubah. Dulu pabrik maju, ternyata sekarang 50 top orang terkaya di dunia, ternyata 80%-nya sekarang udah dari digital. Malah yang punya pabrik segala memang masih bagus, L'Oreal atau apa. Tapi komposisinya berubah. Maksudnya dulu orang-orang terkaya di dunia yang punya pabrik, yang punya industri A, industri B. Tapi ternyata berubah. Ternyata sekarang berubah. Bahkan perusahaan taksi yang begitu besarnya Uber, dia nggak punya 1 mobil sama sekali loh. Dia jadi tengah. Dia the power of digital sih saya bilang sih. Karena ya dunianya pindah ke digital. Jadi menurut saya sangat penting sih. Minimal teman-teman Facebook sih sekarang juga udah sempet turun, tapi sekarang jadi sangat-sangat luar biasa lagi sih. Itu Facebook udah mbahnya dahsyat sih. Kalau menurut saya, kalau kalian mau jualan atau apa, minimal ke teman-teman deh. Tapi caranya udah berubah. Kalau dulu sering arisan, sering ke mall, sekarang
udah efektif aja sih, karena kalian hanya punya waktu 24 jam dalam satu hari. Mau kaya, miskin, gendut, tua, muda, atau langsing atau juga gendut ataupun semuanya sama-sama punya 24 jam. Kita harus pakai. Satu-satunya cara percepatan terbaik digital. Kalau Pak Denny Santoso, saya waktu itu di-sharing sama dia, Yosa udahlah, kalau kamu udah kelasnya tuh bukan lagi nawarin ke satu-satu lagi, udah belanja iklan. Akhirnya saya ada spend budget sekian juta untuk iklan di sosial media. Dengan saya juga bersyukur saya punya program saat ini yang harusnya sedang dipilih sama Telkom untuk 1.000 lapangan pekerjaan untuk penghasilan orang-orang kantor yang baru. Maksudnya dia punya kaki baru, yaitu berjualan bawang goreng dengan resiko 100% yang tidak ada. Jadi dia nggak laku, kita beli lagi. Itu saya lagi itu sih, lagi bikin program itu sih. Baru laku sekitar berapa? 8 sih, baru 8. Bisa diulang, Yos? 1.000? Sebetulnya saya 1.000 janda. Saya bikinnya dulu 1.000 janda, tapi saya pikir-pikirnya udahlah 1.000 ibu rumah tangga dalam 1.000 dalam kurung ibu rumah tangga, pekerja kantoran atau juga orang-orang yang mau mencari pekerjaan penghasilan tambahan. Di situ dia memang investasikan uang. Kalau agen-agen lain, kalau kita mau jualan hijab atau mau jualan sarung atau mau jualan apapun juga minimal ada belanja, betul. Di kita juga ada minimal ada belanja, tapi di kita itu ada 2 kehebatan kita. Pertama, dia 100% dijamin uang kembali seperti dia investasi. Yang kedua, dijamin pasti laku. Jadi kita bantu banget. Misalnya ada orang yang dari Semarang, misalnya Bro Carlo orang dari Semarang. Bro Carlo jadi agen di Semarang. Nah, waktu dari pusat dapat order Semarang, barangnya Bro Carlo yang harus keluar ke dia. Jadi udah enak banget kan? Udah dibantu banget karena sangat-sangat fair banget. Kita benar-benar mau berdayain dah. Benar-benar sih. Itu sih. Iya sih. Ada programnya sih, itu namanya program kesejahteraan sih, harus sih. Pertanyaan dari teman-teman yang hadir, silahkan. Halo Yos. Hai. Yosa kan bisnisnya banyak nih Yos. Ya. Gimana sih cara manage-nya tuh bisnisnya? Kalau memang ada sistem apa yang diterapkan Yos? Gitu. Terima kasih Pak Win. Pak Win adalah pemilik DM I Love Indonesia. Saya berkenalan dengan beliau di salah satu acara. Oke, terima kasih Pak Win. Untuk bisnis, betul, puji Tuhan sekarang juga merambah. Baru kebetulan juga berpartner dengan Pak Win adalah restoran. Kita buka sama-sama restoran seafood di Makaliwe Raya di Grogol. Kemudian kalau masalah penambahan bisnis, saya pikir ada satu titik kita kesetiaan yang juga membawa berkat. Maksudnya saya setia pada pekerjaan-pekerjaan saya. Nggak ada semua yang saya tinggalin. Nggak ada. Walaupun saya juga Tai Chi Master, maksudnya saya harus delegasikan. Tapi tetap kita harus juga pantau. At least monitoring. Bagaimana, terus juga ajak makan orang-orang yang saya percaya. Nah sekarang bagaimana cara mencari orang yang kita percayain? Sebetulnya ini seperti cari pasir di padang pasir malah. Maksudnya apa? Ini nyari kepercayaan di banyak orang. Maksudnya ini nggak gampang, memang nggak gampang. Tapi dengan ilmu seperti yang saya pelajari di Coach Cynthia mengenai DIS, juga mungkin Pak Andi juga tahu mengenai orang-orang, kenapa sih ini orang kok hidupnya nih di accounting terus? Kenapa sih ini orang kok hidupnya di MC terus? Ternyata itu ada pelajarannya. Memang nggak sempurna. Saya pun juga, saya total punya 19, baru tambah satu lagi cabang 19 jahe susu asoy. 8 cabang pun saya ditipu. 8 cabang saya ditipu, sekarang hanya punya 11. Cuman dari sini saya ngeliat untuk percaya sama orang, kita harus tahu dulu resiko apa sih yang kalau sampai kita ditipu nih seberapa besar sih. Banyak orang nggak bisa ninggalin pekerjaannya yang sampai accountingnya segala atau kasir harus keluarganya. Karena itu besar sekali, maksudnya besar sekali secara bisnis keluarga, secara besar sekali tanggung jawabnya yang untuk karyawan-karyawannya. Beda dengan profesional keluarga yang seperti sebetulnya Bank BCA atau apa, yang sudah punya sistem HRD pengrekrutan yang kuat. Untuk kita yang begitu, yang bisa dibilang UKM menengah ke UKM yang juga nggak punya sistem HRD, at least kita
saring dari 4 ini sih. Kalau yang saya selalu lakukan dari 4 ini. Pertama, cari keluarga sendiri. Yang kedua, pertemanan dari yearbook. Pertemanan dari yearbook. Yang ketiga, dari seminar. Dari seminar, maksudnya seminar yang sama-sama satu passionate. Maksudnya misalnya seminar bagaimana cara, misalnya sebut aja ada satu seminar bagaimana cara mendapatkan modal misalnya. Nah, berarti at least orang-orang yang datang sini tuh butuh modal. Jadi kalau kita investor datang ke situ, otomatis tuh udah bener-bener cari orang yang punya ide, punya produk, tapi dia butuh modal. Jadi udah disaring secara alaminya. Misalnya kita pengen cari istri kita yang suka baca buku. 90% kita harus cari di perpustakaan atau juga di Gramedia. Bukan sebut aja bukan di klub malam atau apa. At least persentasenya tuh kita yang satu lagi yang keempat, karyawan dari karyawan kita. Karyawan dari karyawan itu saya yang selalu itu. Pertama keluarga, saya ngeliat lagi keluarga. Kakak saya hanya punya satu saudara. Maksudnya saya 2 bersaudara, saya hanya punya 1 kakak saya. Kakak saya udah terlanjur nyebur S2 robotik di Jerman. Ini nggak mungkin bisa lari ke yang ngurusin betul-betul. Bisa dibilang nih pegawai bawang saya yang dari 16 sekarang saya sudah mulai atur jadi sekitar 8 sampai 13 orang waktu high season. Saya kurangin gara-gara saya beli 1 alat baru. Nah, dari sini nggak mungkin kakak saya nih bertabrakannya sama orang-orang yang rata-rata lulusan SD. Waduh, itu egonya betul-betul bisa tabrakan sekali. Nah, di situ yang penting teman-teman percaya sama orang tuh wajib. Wajib banget hukumnya. Kalau mau bisnis sampai mau bisnis nggak percaya sama orang. Aduh, nggak mungkin semuanya tuh bisa sendiri. Nggak mungkin semuanya bisa dilakukan seorang diri. Kalian harus berani percaya. Tadi ingat yang 4 itu, kalaupun juga jabatannya ada yang kosong atau saya harus percaya sama orang yang betul-betul bisa. Keluarga, ingat satu tadi keluarga. Yang kedua, cari yearbook Anda, teman-teman sekolah Anda. Itu adalah teman-teman juga yang terbaik. Yang ketiga, cari dari seminar. Dari seminar yang sama-sama juga bisa diajak berpartner atau juga bisa diajak dia bekerja bersama. Kemudian yang terakhir dari temannya atau juga keluarganya dari yang pegawai kita sendiri. Udah. Yang kelima paling parah, kalau udah paling parah, mbaknya parah. Saya kayak kemarin saya cari, waduh, saya iklan di OLX. Saya bayar OLX Premium, buset. Itu sih saya lowongannya apa, buset yang daftar seksi-seksi pakaiannya. Aduh, nggak kesaring, maksudnya nggak kesaring. Tindakan yang penyaring paling utama tadi yang keluarga, terus juga yearbook, saya ulang sekali lagi ini karena penting banget untuk kita bisa delegasin bisnis. Keluarga, yearbook, seminar, temennya atau saudaranya dari karyawan kita sendiri. Baru yang terakhir kali iklan. Iklan di koran tuh udah hutan belantaranya deh, gila deh. Hutan belantara. Saya iklan di Stribulancer. Saya iklan di Stribulancer yang padahal kriterianya saya udah minta yang ini nih. Tetap aja ada yang MC wedding jadi ini saya jadi pembuatan brosur saya. Saya jadi MC wedding ternyata aduh maksudnya saya gimana ya? Please lah, kalau untuk kalian bisnis atau apa, harus belajar percaya sih. Kita pernah dikecewain itu wajar. Wajar, tapi it's gonna be okay, alright juga kok. Iya ini kehidupan. Ingat loh, ini kehidupan yang betul-betul. Karena ini jadi panjang nih. Ada satu sih yang selalu memotivasi saya untuk jadi saya selalu take risk more sih. Ternyata ada penelitian 1 bulan sebelum rata-rata orang meninggal. Dipelajari di Happiness Revolution Tung Desem, waktu itu saya belajar. 1 bulan sebelum orang meninggal diwawancara ternyata 95% menyesal dalam hidupnya karena dia nggak melakukan apa yang dia bisa lakukan hari itu. 5%-nya dia menyesal karena memang dia nggak bisa melakukan. 95% orang menyesal karena dia bisa melakukan tapi dia nggak dilakukan. Itu yang menjelang tuh sebelum meninggal. Itu penyesalan terbesar dalam hidup ternyata bukan yang gagal gara-gara melakukan sesuatu gagal. Misalnya gagal dalam bercinta atau apa, itu ternyata dia sama sekali memaklumi. Yang dia menyesal ternyata kenapa dia dulu waktu SMP atau SMA nggak berani ke kosan atau nggak berani ke rumah cewek yang dia suka gara-gara orang tuanya galak atau apa. Malah nyesalnya jauh lebih besar daripada yang datang dan ternyata dikebukin atau apa sama atau dikejar anjing rumahnya. Tapi bisa bayangin loh teman-teman loh.
Kalau harus benar-benar teman berbisnis, saya pikir harus punya satu kemampuan go extra mile itu sih. Go extra mile itu apa? Percaya sama orang. Harus itu sih udah mbahnya bener deh. Mbahnya tujuan kita berbisnis apa sih? Untuk bisa lebih santai di lain waktu, lebih santai di masa tua kita lebih tenang. Ya satu-satunya itu ya kita nggak terlibat penuh. Nggak terlibat penuh begini ya bikin sistem dengan cara juga percaya sama orang. Karena tetap harus delegasi ke manusia. Kita bukan berurusan sama robot loh, kita berurusan sama manusia. Dan manusia itu dinamikanya waduh beneran ada karyawan, ada yang kasbon, ada yang alasan ini. Tapi yang terjadi ya ini kehidupan. Ya kita harus belajar. Justru seru banget, mbahnya seru. Mbahnya seru banget, lebih bagus lebih awal loh. Daripada waktu udah tua baru misalnya, maksudnya kalau udah tua baru ditipu, nyeselnya bukan main. Kita nggak punya waktu yang cukup belajar untuk pulih. Maksudnya untuk pulih, kita udah nggak berani ambil resiko lagi lebih gede. Tapi kalau umur 25 kita udah ditipu, misalnya sampai titik 0, kita masih punya 50 tahun lagi untuk hidup. Dibanding umur 60 ditipu, hidup kita tinggal 10 tahun atau 15 tahun. Akhirnya cuma hasil uang dari anak kita. Atau juga uang dari pensiunan negara. Itu sih. Jadi panjang banget ya Pak Win. Aduh. Teman-teman, Loka Connect tanpa terasa waktu kita telah habis bersama seorang Yosa, founder daripada Bawang Soy. Sampai jumpa di acara Loka Connect berikutnya.